Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Mawadah Nebaho dengan NIM 240160009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara dalam membaca berita atau menyiar. Menurut Tarigan 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahasa. Menurut Lile Rohmadi 2011, mengatakan bahwa berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian khalayak pembaca. Berita merupakan bahan utama dari media massa, baik elektronik maupun cetak. Berita bersifat memberikan informasi yang cepat diterima oleh masyarakat. Layak atau tidak layaknya sumber berita, dijadikan berita perlu dipertimbangkan keaktualan peristiwa tersebut. Nah, jadi keterampilan membaca berita atau menyiar adalah kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menyampaikan informasi berita secara efektif melalui lisan atau tulisan, dengan memperhatikan aspek intonasi, lafal, volume suara, dan gestur tubuh. Masuk ke pembahasan pertama tentang keterampilan berbicara dalam membaca berita atau menyiar. Yang pertama ada bahasa penyiar. Bahasa yang dipakai dalam lembaga pers adalah karya bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah macam-macam bahasa yang dipakai oleh seorang wartawan yang mempunyai kekhususan yaitu pendek, padat, sederhana, lugas, juga menarik. Bahasa jurnalistik memiliki kekhususan yang berbeda-beda dalam hal menulis dan membaca berita. Gaya bahasa yang dipakai menyesuaikan pada jenis berita yang diulas. Berikut hal-hal yang harus dilakukan dan diperhatikan seorang presenter berita atau newscaster oleh saat membaca berita. Yang pertama ada penggunaan intonasi yang tepat. Intonasi merupakan nada atau lagu dalam berita. Saat membaca berita harus bisa memperhatikan naik turunnya kalimat agar tidak terkesan datar. Yang kedua ada perhatikan artikulasi. Saat membaca berita harus jelas artikulasinya atau kejelasan dan ketetapan dalam mengucapkan kata. Yang ketiga, volume yang tepat. Dalam membaca berita, volume suara harus tepat serta bulat, tidak boleh terlalu keras ataupun rendah. Yang keempat ada tempo yang tepat. Dalam membaca berita, tempo atau kecepatan dalam membaca atau mengucap kata harus diperhatikan, tidak boleh terburu-buru ataupun terlalu pelan. Yang kelima, sikap tegap. Untuk menjadi pembaca berita yang baik, haruslah memperhatikan posisi atau tubuh saat membaca berita. Tidak boleh membungkuk atau terlalu membusung. Yang keenam, tatapan mata. Saat membaca berita, tatapan mata harus fokus. Yang terakhir, yang ketujuh, sesuaikan isi. Gaya atau model saat membaca harus sesuai dengan isi berita yang dibawakan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah membaca berita. Menurut Profesor Ibnu Hamad, ada 5 langkah-langkah membaca berita. Yang pertama, perhatikan judul berita. Judul adalah pintu masuk informasi, namun jangan langsung percaya karena judul bisa bersifat sensasional. Bacalah isi beritanya terlebih dahulu untuk memahami konteks sebenarnya. Yang kedua, cermati lead atau teras berita. Lead atau paragraf utama biasanya memuat unsur 5W plus 1H. Ini adalah inti informasi. Menurut Profesor Ibnu menekankan pentingnya memahami bagian ini agar pembaca tahu apa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, telusuri sumber informasi. Pastikan berita mengutip kredibel. Jika berita banyak memuat katanya atau tanpa narasumber jelas, maka kredibilitasnya patut dipertanyakan. Yang keempat, amati gaya bahasa dan framing. Gaya bahasa yang digunakan bisa membentuk opini. Profesor Ibnu menekankan perlunya kepekaan terhadap kata-kata yang bersifat mengarahkan opini atau menyesatkan pembaca. Yang terakhir, bandingkan dengan media lain. Untuk melihat objektivitas berita, bandingkan laporan yang sama di media lain. Jika terjadi perbedaan sudut pandang, kita bisa menilai mana yang paling netral. Pembahasan yang ketiga yaitu ada naskah berita. Berikut saya lampirkan naskah berita tentang Sungai Ciliwung yang meluap. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu praktik membaca berita. Yang pertama ada pemanasan. Nah, di dalam pemanasan kita perlu baca teks secara diam-diam 1 kali untuk memahami isi berita. Yang kedua, tandai kata-kata yang sulit atau baru. Yang kedua ada latihan pelafalan. Dengan cara ulangi membaca berita dengan suara keras dan perhatikan intonasi dan jeda di setiap tanda baca. Yang ketiga, fokus pada ekspresi dan intonasi. Dengan cara gunakan suara yang jelas dan ekspresif.
Naikkan nada suara saat membaca judul dan bagian penting. Yang keempat, rekaman suara. Coba rekam saat membaca, lalu dengarkan kembali. Evaluasi apakah lafal, tempo, dan ekspresi sudah tepat. Yang terakhir, diskusi. Diskusikan isi berita, apa isinya, apa dampaknya. Latihan ini meningkatkan pemahaman isi bacaan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara dalam membaca berita merupakan kemampuan penting yang melibatkan pengucapan yang jelas, intonasi yang tepat, ekspresi yang sesuai, serta penguasaan isi berita. Seorang pembaca berita tidak hanya dituntut untuk mampu membaca dengan lancar, tetapi juga harus menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami oleh pendengar atau penonton. Dengan latihan yang teratur seperti memperhatikan pelafalan, tempo bicara, serta penekanan pada bagian penting berita, seseorang dapat meningkatkan keefektifan komunikasinya. Keterampilan ini sangat bermanfaat, baik dalam konteks pendidikan, jurnalistik, maupun komunikasi publik secara umum. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang keterampilan berbicara dalam membaca berita atau menyiar. Jika ada kesalahan informasi ataupun kekurangan informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.